Ya, kita geser sedikit ya. Ada pertanyaan sedikit. Nanti dibacakan langsung, Pak Habib bisa menjawab. Silakan, Bib. Pertanyaan dibatasi aja ya, karena sudah masuk asar. Oke, kalau ruangannya sempit, untuk memandikan jenazahnya nggak bisa menghadap kiblat. Kalau di luar rumah bisa menghadap kiblat. Pertanyaan pertama, kalau ruangannya sempit, untuk mandikan jenazah sunnah menghadap kiblat telapak kakinya. Tapi kalau di luar, kalau di dalam nggak bisa menghadap kiblat. Kalau di luar rumah bisa, di ruangan terbuka bisa. Dahulukan di dalam rumah walaupun tidak menghadap kiblat. Karena sunnah memandikan jenazah secara tertutup lebih kuat sunnahnya ketimbang menghadap kiblat. Sunnahnya lebih dikuatkan ketimbang menghadap kiblat. Oke, kalau jenazahnya tenggelam, sehingga tenggelam lama, lihat kalau para dokter bilang atau rumah sakit bilang, jangan sampai kena air lagi. Kalau kena air kulitnya tambah hancur, berarti jangan dimandikan. Wajibnya ditayamumkan. Tayamum wajib. Tayamum aja. Muka, kedua tangan, kemudian disolatkan. Atau ya kalau dokter bilang jangan sampai kena air lagi ya. Tapi kalau dokter bilang nggak apa-apa kena air lagi, siram juga nggak apa-apa, ya udah mandikan. Walaupun korban tenggelam. Yang kedua, kalau anggota tubuh terpisah. Misal tangannya hilang. Semuanya hilang. Tangan kanan hilang. Sama kayak tadi, cuman pas di bagian yang hilang lewatin aja. Tartibnya sama kayak tadi. Kepala sampai leher, tangan kanan sampai bahu kanan depan sampai kaki kanan, tangan kiri sampai bahu kiri depan sampai kaki kiri depan, bahu kanan belakang sampai tumit kanan belakang, bahu kiri belakang sampai tumit kiri belakang. Kalau tangan kanan yang hilang, berarti tadi pas tangan kanan lewatin langsung ke bahu kah? Kalau kaki kiri yang hilang, berarti pas kaki kiri nggak usah, gitu aja. Oh, kalau semua hilang, Beb, cuman kuping doang, naudzubillah. Tangan doang, wajib itu dimandiin. Organ tubuh yang kita temukan sekecil apapun, kata ulama, walaupun sehelai rambut, itu sehelai rambut wajib dimandikan, diniatkan, dibersihkan, dikafanin seperti biasa, atau anggota tubuh misal badan doang setengah, atau ya setengah bawah, itu semua wajib kita mandikan, wajib kita bersihkan, wajib kita kafani, wajib. Kalau dia muslim, wajib disolatkan. Jelas? Jadi enggak ada. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Anak laki memandikan ibunya atau ibu memandikan anak laki boleh? Boleh. Boleh. Yang mahram boleh. Tapi mana yang lebih utama? Mana yang lebih bagus? Kalau laki yang memandikan laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan, walaupun orang lain. Tapi kalau istri memandikan suami, suami mau memandikan istri, boleh. Tapi yang lebih utama, laki yang memandikan laki, yang perempuan memandikan perempuan. Ketika motong kafan lagi memandikan, bukan harus tidak bicara atau tidak ngomong. Lebih baik jangan ngomong. Tadi saya ngomong karena lagi pelatihan. Kalau saya diem, kaliannya bengong. Ngapain itu Habib? Ya. Ketika sakaratul maut, bolehkah menanggalkan pakaiannya? Nggak boleh, jangan. Ada pertanyaan tuh sini.
Apakah saat sakaratul maut boleh menanggalkan pakaian orang tersebut? Jangan ditelanjangin dulu kan masih sakaratul maut. Antum yang nanya ya? Antum yang nanya ya? Jangan dulu dong. Kalau udah mati, udah meninggal baru. Maksudnya biar nggak sakaratul maut kali ya. Perempuan lagi haid, boleh nggak mandikan jenazah? Boleh. Boleh. Lagi menstruasi, boleh mandiin jenazah? Boleh. Tidak ada larangan. Tapi kalau mau lebih baiknya, karena lebih nyaman bagi si perempuan, yang nggak mens, yang nggak haid. Ya, tapi boleh. Kecuali nanti bacaan-bacaannya nanti. Kalau bacaannya seperti ada in anzalna, jangan dibaca tuh bagi perempuan yang mens atau haid, jangan dibaca. Makanya hukumnya boleh, perempuan yang menstruasi atau haid boleh memandikan perempuan yang lain, tapi lebih baik yang tidak mens atau yang tidak. Betul. Ada pertanyaan bahwa kalau yang mentalkinkan mayit ketika calon mayit ketika sakaratul maut hendaknya bukan ahli waris. Betul. Sebaiknya orang lain, tar dulu. Sebaiknya orang lain. Sebaiknya orang lain. Kalau bisa tokoh masyarakat yang dituakan atau yang sekiranya ini mayit nurut sama dia, segan sama dia, patuh sama dia, lembut sama dia. Nah itu. Kalau anaknya boleh nggak? Boleh aja, cuman lebih baik orang lain yang lebih ketokohannya, kesolehannya. Tapi kalau anaknya juga cari anak yang dia nurut sama dia. Jangan anak yang selalu ribut, selalu tengkar sama dia, jangan. Nanti dilantalkin la ilaha illallah, nggak mau. Makanya lebih baik anak-anak yang dekat sama dia. Pertanyaan. Lihat baca. Habis. Betulkah air daun kelor bisa melunturkan ilmu-ilmu yang dimiliki mayit? Ini lagi pelatihan jenazah ini. Kenapa jadi ilmu-ilmu ini? Saya tidak. Dah, itu aja. Ilmu melunturkan ilmu kudu. Kudu kalau dikejar anjing kudu lari. Kalau ketahuan kawin lagi kudu diem. Luntur tuh ntar pakai daun kelor. Oke. Setelah penyiraman kampur, apakah perlu dihandukkan lagi? Ya, boleh. Lebih baik maksudnya agak dikeringkan. Tapi handuknya itu kalau handuk yang lurus, yang sekujur tubuh ditutup. Makanya saya ulang lagi, kalau bisa pakai kain ihram. Setelah penyiraman kapur, tutupnya dengan kain itu harus punya nanti tiap mudin atau tiap masjid, insya Allah punya. Jadi kalau dipakai, bawa pulang lagi, cuci lagi, gantiin lagi buat jenazah-jenazah yang lain. Boleh dikeringkan. Boleh dikeringkan. Perempuan mengiringi jenazah, pertanyaan selanjutnya. Tidak boleh. Jangan perempuan mengiringkan jenazah. Doa saat menggunting kain kafan. Bismillah, semoga cukup. Bismillah. Enggak. Ini baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin sholawat dan baca surat Ikhlas ketika proses itu yang paling penting. Ketika proses kafan, mandikan, banyakan surat Ikhlas dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Apakah semua orang yang bersentuhan dengan mayit harus wudu? Tidak harus wudu. Mau dia laki, mau dia perempuan, tidak. Tapi yang bukan mahram jangan nyentuh
mayat yang bukan mahramnya. Tapi kalau kesentuhan yang hidup sudah ada wudhu, maka batal wudhu yang hidup. Yang mati tidak membatalkan wudhunya yang mati sama sekali. Jelas? Habib mau tanya, sebelah Habib yang duduk di bawah namanya siapa? Kok ganteng? Habib Ahmad Basuro. Istrinya 3, tinggal 1 lagi. Ayo, pakai undian. Kita di sini karena faktor lokasi rata-rata kontrakan, jadi kita memandikan di luar. Tapi kita sudah punya tenda mandi jenazah, di atas ditutup, pinggir ditutup, rapat. Apakah masih tidak boleh? Boleh. Boleh. Kalau tutup semua boleh. Oke? Jelas. Terima kasih pengurus jenazah Qanaah SP2. Cie. Apa yang harus dilakukan ke mayat jika menunggu keluarga atau anaknya datang? Anak pesan jangan dikuburkan dulu, tunggu saya anak dan besok pagi misalnya. Apa mayit dimandikan dulu atau nunggu anak? Mandikannya ketika anak sudah mau datang. Misal malam ini, sore ini meninggal. Jangan malam ini. Oh, besok anak datangnya jam 10. Berarti ngurus jenazahnya dari jam 6 atau jam 8. 2 jam sebelumnya baru urus. Jadi ketika selesai kafan, insya Allah anak pas datang. Tadi tuh yang tinggal sisakan di bagian muka, anaknya sudah datang. Jelas? Jadi jangan dimandikan dulu. Mandinya nanti kalau sudah mau keluar jenazahnya atau sudah mau dikuburkan jenazahnya. Bagaimana cara memandikan jenazah yang dipangku? Oke, memandikan jenazah yang dipangku boleh saja. Loh, Habib kok pakai tempat mandi? Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah sudah menentukan ihsan, kebaikan demi kebaikan. Ya, salah satunya kebaikan ada tempat mandi jenazah di zaman kita. Kalau Allah udah tentukan itu, bagus sudah. Kayak mikrofon. Kenapa pakai mikrofon? Haram? Enggak. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah telah menentukan ihsan. Ihsan yang di belakang kedengeran kalau pakai ini. Betul? Ada ihsan nggak di sini? Ada. Siapa dia? Oh, handphone saya. Mukanya seram. Saya nggak mau angkat. Jangan-jangan baris krim. Terus. Taruh sebentar. Jadi boleh nggak dipangku? Boleh aja. Cuman kenapa kita pakai tempat mandi? Khawatir ada najis-najis yang keluar. Nanti berlumuran najis. Yang mandikan. Itu lebih nggak boleh. At-tabammuh bin najasah haram. Berlumuran najis secara sengaja haram. Takutnya ada najis, kita tambah nggak boleh. Jelas? Makanya ada tempat pemandian jenazah. Dan itu tidak mengurangi adab. Kalau kita mandikan orang tua, kita mandikan ibu, kita mandikan bapak. Bukan berarti itu kurang ajar atau kurang pahala. Tidak. Tapi kalau antum sudah biasa seperti itu, terserah. Cuman kalau ada najis, amat disayangkan. Badan kalian kena najis, ulama-ulama kita pun tidak boleh. At-tabammuh bin najasah haram. Berlumuran, ya, atau melumuri badan dengan najis itu haram. Oleh sebab itu ulama-ulama kita pakai tempat mandi jenazah. Bukan lagi kurangin adab atau etika atau sopan santun. Bila jenazah mu'alaf, apakah keluarga yang non muslim boleh ikut memandikannya? Boleh aja, bantu-bantu aja, suruh ambil air aja. Boleh. Bagaimana kalau jenazah gemuk? Cara mengangkat dengan cara normal tadi. Kedua tangan di bawah badan jenazah. Lihat gemuknya seperti apa. Kalau gemuknya over, boleh pakai tenda.
Atau kalau masih kuat dengan tangan, yang ngangkat 5 orang, 6 orang, boleh. Tapi kalau nggak kuat juga, Beb, ini over sekali, Beb. Pakai tenda. Pakai tandu, sorry. Pakai tandu. Jelas? Pakai tandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya di sini masalah yang setinja tadi, yang tadinya setingga si mayat, apakah dia diperbolehkan langsung berwudu untuk ikut sholat jenazah, bisakah tidak? Maksudnya yang istinja tadi, setelah dia istinja, kemudian dia langsung berwudu, kemudian dia ikut sholat jenazah, apakah diperbolehkan, bisa atau tidak? Oh gitu? Iya. Misal saya mengistinjakan jenazah, iya. Wudhu saya batal. Tidak, maksudnya yang tadinya istinja, kemudian dia selesai istinja, apakah dia langsung berwudu, kemudian dia langsung ikut sholat jenazah? Iya, wudhu dulu. Apakah dia mandi dulu atau dia langsung berwudu? Wudhu aja cukup. Wudhu aja cukup. Wudhu saja cukup, habis itu sholatkan jenazah. Tapi kan dia sudah pegang najis. Apa Wudu dia aja, tidak? Apakah Wudu dia aja tidak bisa? Apakah dia perbolehkan mandi wajib kah atau dia langsung berwudu? Terima kasih. Oke, pertanyaannya begini. Misal si pemandi jenazah ini sudah terkena najis, terkena kotoran dubur atau kotoran belakang atau kencing, betul? Yang mandi ini, yang memandikan jenazah ini, dia apakah wajib mandi lagi? Oke, dia hanya istinja saja. Apakah dia wajib mandi? Apa cukup wudhu aja? Ikut untuk sholat jenazah, cukup wudhu aja. Tapi kalau bajunya sampai atau sarungnya atau celananya terkena najis, wajib ganti untuk sholat jenazah. Tapi kalau nggak kena baju, nggak kena celana, nggak apa-apa. Berarti ganti pakaian. Memang disunahkan setelah proses pemandian jenazah, yang memandikan dikatakan mandi wajib. Ya, istilahnya. Istilah mandi wajib itu sebenarnya salah. Sunnahnya mandi. Mandi sunnah setelah mandikan jenazah. Jadi yang mandikan jenazah atau yang bantu setelah habis pulang, dia sunnah mandi. Bahkan di madhab yang lain memang wajib. Niatnya gimana? Yang perempuan kah? Yang laki kah? Nawaitul ghusla ba'dal ghuslil mayit. Aku niat sunnah mandi setelah memandikan mayit. Mau laki mau perempuan, sunnah. Bahkan ada riwayat dari Rasulullah SAW, barang siapa yang memandikan jenazah, kemudian dia tidak mandi lagi, fala yalumanna illa nafsah. Kalau terjadi sesuatu, jangan kalian salahkan siapa-siapa, kecuali diri kalian sendiri, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Diteliti oleh ulama-ulama hadis, ternyata kalau setelah mandikan jenazah, itu semua organ tubuh kita ini lemes. Yang bikin segar lagi itu kalau kita mandi. Maka Rasulullah bilang, barang siapa yang ngurus jenazah, maka dia tidak mandi lagi. Jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi pada dirinya, kecuali dirinya sendiri. Pas diteliti oleh ulama hadis, kalau orang habis mandikan jenazah, dia tidak mandi, nanti badannya gampang penyakitan, ya, gampang lemas, gampang terkena virus. Wallahu. Baik, hadirin. Terakhir, pertanyaan terakhir karena kita akan masuki sholat asar, ya. Terakhir, silakan. Baik, terima kasih Pak Habib. Yang selama ini saya dapat di lapangan, ketika mayit itu kalau di Timika ini banyak orang meninggal itu aneh-aneh, aneh-anehnya meninggal. Kadang-kadang kita berakan kepalanya pecah, banyak darah yang keluar.
ketika kita kasih mandi itu darahnya banyak. Cara proses untuk mengkafani itu bagaimana? Kalau saya maaf, kadang-kadang saya lapis dulu dengan plastik, saya kasih mandi bersih semua, seperti apa yang dilaksanakan Habib tadi. Baru saya lapis dengan plastik yang putih, setelah itu baru saya kafani. Apakah itu boleh atau tidak? Ya. Pertanyaannya tadi dengar semua? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, apa yang tadi dilaksanakan oleh Habib tadi, kalau selama ini kami juga pernah diajari oleh salah satu ustadz juga didatangi. Yaitu pertama, kita di istinja dulu. Setelah di istinja, dimandi kotor. Setelah dimandi kotor, habis dimandi bersih, baru dihudu, baru setelah itu dikafani. Apakah itu salah atau bagaimana? Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau tadi kami di sini di Timika banyak mengalami kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Contohnya mayat tanpa kepala. Darahnya ngucur terus. Bagaimana cara mengurusnya sampai di kafan? Apakah cara mandinya sama? Darah terus keluar, biarin aja. Tanpa kepala misal ya, biarin aja sudah. Jalanin aja, berarti dari tangan kanan. Terus. Begitu selesai sampai air kafur, baru kita tutup dengan plastik kah? Atau tutup dengan daun dulu kah? Atau tutup dengan apa lagi? Kapas kah? Apa? Kita tutup. Kita sumpel biar jangan darahnya terus-terusan keluar. Baru kita kafani seperti biasa. Cuman tanpa kepala. Tetap teknisnya, caranya, metodenya sama. Ya, hanya aja nggak ada organnya. Sama aja. Kita dahulu di Hadramut, di Tarim juga banyak kejadian ya. Kejadian macam-macam banyak dahulu. Banyak. Ya, justru itu tantangan kita dulu awal-awal belajar dan kita masih muda lagi dulu ya. Wajib ngadepin. Yang ditembak. Di sana kan eksekusinya tembak. Polisi nembak. Tembak mati. Ya, nah nanti yang minta dimandiin, kita mintanya ke kita juga. Ayo tolong mandikan. Oh, bolong di sini 8. Ntar yang main bunuh-bunuh penggal-penggalan sama. Yang nggak ada tangan, kita ngadepin dulu dia. Tapi di Hadramut, kalau di Jakarta jarang memang. Nah kita jalaninnya seperti itu, jalanin. Ntar setelah air kafur selesai, baru kita tutup pakai kapas, pakai apa biar nggak. Terus kafan sama. Jelas. Kedua tadi kalau caranya Beb beda Beb. Habib kan wudhu dulu, iya. Saya nggak, iya. Kalau kan tadi kita penyiraman air biasa, sabun, bilas dari sabun, istinja, wudhu, baru mandi. Mandi itu air sabun, air bersih, niat, air kafur. Tapi kalau wudhunya terakhir, ya di sini wudhunya boleh-boleh aja. Cuman sayang, antum sudah belajar seperti ini. Ini cuma cara teknis. Boleh-boleh aja, wudhu di belakang, wudhu di depan. Kenapa cara seperti ini para ulama kita di Hadramut mereka cara ini? Karena ini cara yang paling bersih. Karena dibersihin dulu sampai cebok, baru wudhu, baru mandi. Itulah cara mereka. Ya, saya berbeda ulama nggak apa-apa caranya. Cuman tadi minimal cara basuhan jangan kalian tinggal, jangan kalian lupain. Kalau kalian mau pakai cara seperti kita, alhamdulillah. Karena mereka ini memilih cara seperti ini karena ini milih cara yang paling bersih. Bukan hukumnya haram atau halal, enggak. Jelas? Karena ini cara yang paling bersih. Cara yang paling bagus buat mayit yang muslim. Udah? Kalau ada pertanyaan, Habib, kalau jenazahnya kafir gimana, Habib? Jenazah kafir boleh dikafani. Boleh dimakamkan di dekat atau blok lain dengan kaum muslimin. Sholatin tidak boleh, haram. Mandikan boleh. Saya mau mandikan non muslim, Beb. Dia ayah saya, dia sepupu saya, dia ponakan saya. Boleh nggak saya mandikan? Boleh.
Mandikan boleh, tapi nggak usah niat. Doa-doa nggak usah dipakai. Hanya bersih-bersihan aja, terus caranya. Terus kafan boleh, sholatin jangan. Haram. Jelas. Cukup pertanyaan, itu pertanyaan dari saya tuh. Wallahu apa? Ini deh tadi. Baik. Gitu. Ya, kita asar dulu, baru kita lanjutkan. Satu. Ini sudah maju ke depan dari belakang. Iya. Mencium. Iya tadi kan sudah. Mencium jenazah boleh. Oh anak yang murtad. Anak yang naudzubillah. Jangan sampai. Ya. Anak yang non muslim lah. Apakah boleh mencium orang tuanya yang muslim? Boleh. Semua boleh. Madonna juga boleh. Semua boleh, nggak apa-apa. Nggak ada batal wudhu, nggak ada. Ini kertas sama pertanyaan tadi. Habib, bagaimana hukumnya seorang anak yang murtad jika ada orang tuanya meninggal? Masih boleh pegang jenazah orang tua atau tidak boleh lagi? Boleh. Tidak ada larangan. Boleh. Dia ngomong sendiri. Oh ya. Sudah jam 4. Wallahu. Insya Allah apa yang kita tahu, apa yang kita dengar bermanfaat untuk diri kita semua. Insya Allah dari pelatihan Masjid yang Mulia Al-Hijrah di Kabupaten Timika. Ini tempat, ini waktu, ini pelatihan akan menjadi pusat penyebaran cara memandikan, mengurus jenazah yang baik dan benar di seluruh bumi Papua khususnya dan di seluruh Sabang sampai Merauke umumnya dengan cara sehat walafiat dan seperti niatnya para orang-orang tua kita, para ulama kita ya Allah, jadikan niat kami seperti niat mereka ya Allah, jadikan tujuan kami seperti tujuan mereka ya Allah, jadikan permintaan kami seperti permintaan mereka ya Allah dengan cara sehat walafiat. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul. Sekali lagi panitia, setelah ini tindak lanjut dengan panitia dengan Habib Helmi ya, yang lain juga masjid-masjid yang lain jangan pelatihan ini hanya seperti angin yang lewat.